Ya, pemirsa, di penghujung rekapitulasi suara nasional, pasangan Prabowo Gibran menegaskan dominasinya dengan kemenangan di 33 provinsi. 2 provinsi sisa dimenangkan Anies Muhaimin dan nihil untuk Ganjar Mahfud. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemenang pemilu 2024 akan segera diumumkan. Hingga siang tadi, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi untuk 34 provinsi dan 33 diantaranya menjadi milik Prabowo Gibran. Dari total 38 provinsi, Prabowo Gibran mendominasi kemenangan di 33 provinsi. Anies Muhaimin meraih 2 provinsi dan belum ada satupun provinsi yang dimenangkan Ganjar Mahfud. Ingin menyampaikan terima kasih nih kepada masyarakat, kepada pemilih yang sudah memberikan suaranya, memberikan kepercayaan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. Kepada seluruh organ pemenangan, masyarakat, relawan, partai politik, dan yang lain tentu ini kesempatan yang baik kami juga menyampaikan terima kasihnya. Meski masih memiliki waktu hingga Rabu besok, KPU optimistis rekapitulasi suara nasional bisa selesai lebih cepat. Proses untuk penetapan hasil pemilu nasional itu kan ada proses yang harus dilalui. Pertama ya selesai dulu rekapitulasi. Setelah rekapitulasi baru kemudian kita lanjutkan ke proses berikutnya untuk penetapan di situ. Apakah begitu selesai rekapitulasi langsung menuju proses penetapan untuk kemudian kita tetapkan? Ya itu bisa saja. Tidak hanya mendominasi kemenangan di 33 provinsi dalam negeri, Prabowo Gibran juga unggul di luar negeri dengan meraih 427.871 suara, mengalahkan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Pleno penetapan hasil pemilu sedianya akan dihadiri oleh 7 komisioner KPU beserta perwakilan partai dan pasangan calon. Tim Liputan, BTV. Untuk mengulas dominasi Prabowo Gibran di 33 provinsi dan menanti penetapan hasil Pilpres, sudah bergabung bersama kami Billy Nerotumilena, jubir muda Timnas Amin, Fritz Edward Siregal, Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran, dan Ciko Hakim, jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Stefani. Selamat malam. Bung Billy, Bung Fritz. Baik, saya ingin tanyakan dulu kepada pihak yang saat ini unggul ya. Mas Fritz, Prabowo Gibran unggul di 33 provinsi hingga sore hari tadi. Tentunya ini sebuah pencapaian yang luar biasa karena juga menorehkan kemenangan bahkan di kandang lawan kita bisa sebut. Apakah ini sudah sesuai dengan target dari TKN atau bahkan ini sebenarnya melebihi ekspektasi? Sebenarnya saya mau sedikit merevisi Mbak, bahwa bukan 33 tapi 34. Sudah 34 provinsi, okay. Karena tadi Jawa Barat untuk rekapitulasi suara untuk presiden dan wakil presidennya sudah disahkan atau sudah ditetapkan oleh KPU. Jadi kalau pertama-tama saya melalui forum ini mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga negara Indonesia, kepada seluruh partai politik, penyelenggara pemilu, para komponen relawan yang ikut mendukung, dan bersama-sama kita mensukseskan dan mendukung program Pak Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dalam proses pemilu tahun 2024 ini. Jadi kalau ditanya apakah ini sesuai dengan ekspektasi, tentu saja ini sesuai dengan harapan kami di mana ada kemenangan yang didapat. Apakah kemudian angkanya bisa seperti ini, itu saya rasa biarlah masyarakat yang menilai. Tetapi kita bisa melihat bagaimana proses ini sudah kita lewati bersama-sama, dan mari kita segera melakukan konsolidasi, mari kita bersatu kembali untuk membangun Indonesia Emas 2045. Tentu saja apabila nanti ada proses di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa suara, itu kan merupakan hak daripada masing-masing paslon ya, dan mari kita sama-sama mengikuti proses hukum yang ada. Baik, saya ingin selanjutnya ke 01, Mas Billy. Hingga saat ini Amin hanya unggul di 2 provinsi yang sudah direkap tentunya. Apakah artinya Timnas Amin termasuk juga paslonnya, Pak Anies dan Caimin, sudah legowo menerima hasil Pilpres?
Baik, hasil Pilpres kembali tadi mengutip pernyataan Pak Idam kan belum selesai sampai semua dihitung. Dan tadi Pak Idam sebelum interview ini juga mengungkapkan bahwa tidak ada pemenang sebelum semua provinsi selesai dihitung dan kemudian besok dilanjutkan dengan penetapan. Dan kembali bahwa sikap kami tentu menghargai proses tersebut. Tentu juga kita perlu mengingat bahwa kemenangan ini bukan hanya kemenangan yang berbicara tentang kuantitas, tapi juga berbicara tentang kemenangan moral dan juga kemenangan secara kualitas. Apa yang akan kami lakukan tentu adalah langkah-langkah konstitusional, baik itu menggulirkan hak angket di MK melalui partai pengusung atau partai koalisi, lalu kemudian juga kita masih punya ruang secara konstitusional untuk menggugat di MK, dan tentu langkah-langkah itu akan kami tempuh sebagai upaya bagaimana kita perlu menegakkan kembali demokrasi dan melalui temuan-temuan. Jadi bukan lagi dugaan-dugaan, tapi kita membuktikan temuan-temuan, data-data, dan itu nanti yang akan kita sampaikan di dua ruang konstitusional tersebut. Dan apapun yang terjadi, penegasan dari Paslon Amin, dari Pak Anies, Gus Muhaimin juga di berbagai kesempatan menyampaikan bahwa kami dari Paslon Amin, pendukung, relawan, simpatisan adalah orang-orang Demokrat, orang-orang yang menghargai demokrasi. Sehingga nanti ketika hasilnya diumumkan oleh KPU secara resmi, tentu akan ada pernyataan sikap, baik itu dari cawapres atau cawapres kami, Pak Anies dan Gus Muhaimin, dan juga nanti kita patut tunggu. Dan juga yang perlu kita ingat, ada satu forum yang sebenarnya kita perlu menaruh perhatian, yaitu di mana tanggal 25 Maret besok ada evaluasi yang dilakukan oleh KPU di depan legislasi di DPR. Dan saya rasa evaluasi itu perlu kita tunggu, sehingga kita perlu melihat, karena sampai hari ini banyak sekali suara-suara yang bisa kita dengar, baik itu di ruang publik, di demonstrasi masih ada, kemudian di suara-suara di kampus, suara-suara tokoh masyarakat, dan nantinya evaluasi ini, suara-suara ini akan lengkap ketika evaluasi dilakukan tanggal 25 Maret besok, mendengarkan apa hasil evaluasi dari KPU, dan tentu tokoh utama, aktor utama dari tanggal 25 Maret besok adalah KPU. Jadi begitu, Mbak. Ya, Prabowo Gibran saat ini unggul di 34 provinsi. Mas Billy, Timnas Amin melihat belum saatnya bicara mengenai rekonsiliasi dan konsolidasi? Sebenarnya tentang angka di provinsi itu kan nggak ada yang mengejutkan ya. Sesuai dengan hasil yang selama ini mungkin menjadi bahan diskusi kita, baik itu di quick count ataupun di pembuktian-pembuktian lain tentang hasil tersebut. Dan memang sampai hari ini 35 atau nanti pun 3 provinsi sisa dihitung pun juga tidak ada hasil yang mengejutkan. Dan tentu kan apa yang kami soroti dari pernyataan saya sebelumnya adalah bukan tentang kuantitas tersebut, tapi tentang kualitas dan juga tentang penegakan moral, tentang proses demokrasi, terutama tentang manajemen kepemiluan. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Mas Fritz, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu dari TPN Ganjar Mahfud. Mas Ciko, kalau dari TPN Ganjar Mahfud melihat seperti apa hasil rekapitulasi sejauh ini? Kita jangan bicara hasil dulu, itu belakangan. Nomor satu, kita bicara proses. Tentunya sebagai insan demokrasi, baik itu capres maupun cawapres kami, tim kami maupun partai-partai politik yang mendukung pasangan calon Ganjar dan Mahfud, sudah menunjukkan bahwa kita menghargai proses ini. Dengan apa? Dengan kita tidak memboikot pemilu dan tetap mengikuti pemilu ini, walaupun dengan banyak sekali catatan-catatan yang kita pegang sekarang dan kita persiapkan untuk nantinya kita membawa ke Mahkamah Konstitusi atau jalur hak angket yang masih dalam sesuai dengan koridor demokrasi di Indonesia. Nah, yang kedua baru kita bicara hasil. Terkait hasil tentunya itulah juga yang nantinya akan kami perdebatkan, karena memang seperti saya katakan tadi, catatan-catatan tadi juga banyak yang berbasis tidak hanya berbasis rasa atau berbasis melihat dari proses-proses kampanye yang kita lihat memang ada unsur-unsur yang kita anggap kecurangan maupun pelanggaran-pelanggaran terhadap pemilu yang dilakukan oleh kekuasaan yang condong untuk mengusung salah satu paslon, tapi juga kita bicara soal saintifik, secara ilmiah juga. Tentunya kami mempunyai bukti-bukti yang akan kami bawa dan nanti tentunya akan kita sengketakan di Mahkamah Konstitusi seperti
terkait dengan C salinan yang selama proses penghitungan suara ini dengan Sirekap ini bisa berubah sebanyak 429.000 kali, dan bahkan kita menemukan ada selisih 25 juta suara dan lain-lain. Ini hanya memberikan contoh kecil aja gitu. Jadi pada prinsipnya tentu kami tetap menghargai proses ini, dan harapan kami juga publik maupun penyelenggara pemilu maupun kontestan-kontestan lain dalam pemilu ini juga menghargai, dengan artinya menunggu semua proses ini betul-betul hingga selesai, karena proses pemilu ini tidak hanya selesai di penetapan, tapi juga masih ada ruang-ruang untuk ditempuh oleh berbagai paslon untuk menyelesaikan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan selama ini. Kalau dari Timnas Amin tadi mengatakan bukan dugaan tapi temuan. Artinya 03 juga sama, Mas Ciko, sudah menyiapkan langkah hukum untuk menggugat hasil Pilpres? Tentu, tadi kan saya sampaikan bahwa ada bukti-bukti yang saya sudah beberkan tadi, salah satu bukti yang kita bawa. Bukti-bukti ini kan bukan hanya yang kita lihat dan kita rasakan, tetapi juga kita hitung melalui proses-proses yang kita bisa katakan secara saintifik, dan ketika kita melototi proses-proses penghitungan suara maupun proses-proses sampai terjadinya pencoblosan. Nah, ini kita bawa dan nanti kita selesaikan bersama-sama tentunya. Saya juga meyakini bahwa partai-partai politik yang berada di TKN Prabowo misalnya, gitu, Gerindra misalnya, tentunya juga punya kejengahan. Kita tidak hanya bicara soal Pilpres, kita bicara soal Pileg, gitu. Bagaimana hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh Gerindra sebelum pencoblosan, gitu. Tiba-tiba sekarang berada di posisi ketiga, dan ini cukup mengejutkan tentunya bagi Gerindra. Nah, saya tahu karena saya berbicara dengan teman-teman dari Gerindra juga. Nah, ini tentunya juga saya meyakini bahwa sengketa nanti juga bukan masalah Pilpres saja, tetapi saya meyakini dari TKN Prabowo Gibran juga partai-partai politiknya juga akan mengajukan beberapa sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini sebenarnya proses yang biasa saja, kita hargai. Penetapan besok pun kita hargai, dan tapi kita tentunya mempunyai sikap sendiri yang kita akan lihat besok bagaimana sikap dari kami. Baik, Mas Frits, TKN Prabowo Gibran sudah siap menghadapi potensi sengketa hasil Pilpres? Ya Mbak, kalau saya kan hadir, saya sebagai salah seorang saksi yang hadir di rekapitulasi nasional sejak tanggal 28 Februari ya. Ada pagi, siang, malam, dan sampai kadang-kadang sampai juga ketemu pagi kembali misalnya. Dan dari proses rekapitulasi nasional itu kan kita bisa melihat bagaimana dinamika-dinamika yang terjadi. Ada juga hadir saksi paslon 1, ada juga hadir dari paslon 3 misalnya. Memang ada perdebatan dalam proses rekapitulasi ini misalnya. Misalnya ada soal penggunaan Sirekap, kemudian ada misalnya soal data DPT atau data DPK, penggunaan kertas suara, itu hal-hal yang kita diskusikan dan kemudian dilakukan koreksi melalui rapat rekapitulasi nasional. Tetapi yang saya temukan adalah dalam proses rekapitulasi nasional itu temuan-temuan kecurangan yang sebagaimana yang diduga oleh paslon 1 dan paslon 3 itu nggak muncul atau itu tidak dinyatakan dalam proses rekapitulasi nasional. Misalnya kalau ditemukan ada di sebuah provinsi misalnya, ya saya sih berharap misalnya paslon 1 atau paslon 3 menyampaikan ada catatan keberatan atau misalnya ada keterangan khusus, ada proses-proses yang menurut paslon 1 ataupun menurut paslon 3 tidak sesuai. Tetapi perdebatan-perdebatan tersebut tidak muncul dalam proses rekapitulasi nasional, sehingga kadang-kadang saya juga bertanya sebenarnya kok nggak nyambung ya antara suasana di rekapitulasi nasional dengan apa yang didengung-dengungkan di ruang-ruang publik seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Ciko misalnya. Jadi kalau saya bisa melihat bahwa tentu saja kami sebagai peserta pemilu tentu saja siap untuk menghadapi jalur politik, jalur hukum yang akan kami harus lewati gitu dalam rangka untuk mengawal, dalam rangka untuk memastikan semua proses ini sebagaimana yang kita inginkan bersama. Mas Frits, selain potensi sengketa Pilpres, juga ada kemudian wacana hak angket yang digulirkan di DPR. Bagaimana kesulitan Koalisi Indonesia Maju? Kalau kita melihat bahwa hak angket itu kan adalah hak politik ya. Itu adalah hak politik dari partai politik untuk melakukan ataupun melakukan upaya buat untuk hak angket. Dan tentu saja kami menghormati hak daripada partai politik tersebut buat untuk melakukan hak angket. Meskipun kemudian kita akan bertanya bahwa subjektivitas ataupun yang menjadi subjek dari hak angket itu siapa? Apakah itu pemerintah atau KPU atau Bawaslu? Sedangkan kita tahu tadi sudah disampaikan bahwa misalnya tanggal 25
Februari, KPU dan Bawaslu akan dipanggil oleh Komisi 2 misalnya untuk menyampaikan bagaimana hasil ataupun bagaimana evaluasi yang dilakukan proses pemilu. Itu kan jalur politik yang selama ini selalu dipergunakan DPR untuk melakukan ataupun ingin bertanya lebih lanjut mengenai performance dari KPU dan Bawaslu. Kenapa tidak melalui jalur tersebut? Yang kedua adalah objeknya, soal hak angket, soal pemilu. Apakah kita hanya berbicara mengenai pileg, atau kita berbicara soal pilpresnya gitu loh? Apakah menerima hasil pilegnya, tapi kemudian bagaimana proses pilpresnya kok dipertanyakan? Jadi tentu saja ada perdebatan yang kemudian akan dapat ataupun yang dapat kita perdebatkan dalam proses menuju hak angket tersebut. Tapi sebagai sebuah hak, tentu saja kami menghormati pilihan politik daripada partai politik. Yang jelas Menko Polhukam dan KPU sudah memastikan bahwa rekapitulasi akan selesai tepat waktu besok artinya. Saya ingin tanya dulu ke Mas Billy. Mas Billy, apakah ada imbauan dari Timnas Amin kepada pendukung 01 untuk menjaga situasi tetap kondusif tentunya? Tidak ada himbauan khusus karena kita tahu bahwa pendukung, relawan, simpatisan ataupun kader partai politik pengusung dari 01 sendiri selama ini sudah ada di jalur konstitusional yang benar. Termasuk untuk besok pun juga tidak ada instruksi untuk pengarahan massa, untuk aksi, dan semua masih dalam suasana yang damai, dan juga kita juga menghormati bagaimana rekan-rekan Muslim sedang memperingati bulan Ramadan, jadi tetap menjaga suasana khidmat di bulan suci ini, sehingga himbauan khusus itu nggak ada. Dan saya rasa sampai besok pun juga tentu akan ada pernyataan, tapi tidak ada himbauan khusus untuk semuanya. Tanpa himbauan pun, Timnas Amin optimis ya pendukung akan tetap menjaga situasi kondusif begitu Mas Billy? Iya, betul. Baik, Mas Ciko, kalau dari TPN Ganjar Mahfud seperti apa? Ada himbauan untuk pendukung? Sama persis saya kira, kita tidak punya ada himbauan khusus, tapi kita melihat ya apa yang terjadi di lapangan hari-hari ini kan terjadi demonstrasi yang di berbagai tempat, di DPR, di KPU, dan lain-lain. Tapi kalau diperhatikan kan memang itu bukan dari kelompok pendukung paslon atau dari partai-partai politik yang mendukung paslon tertentu, apalagi yang dianggap paslon 1 maupun paslon 3 misalnya. Karena kita lihat kelompok masyarakat sipil yang turun, mahasiswa-mahasiswa yang turun, dan mereka-mereka juga orang-orang yang belum tentu juga menggunakan hak pilihnya untuk memilih kami atau memilih capresnya Mas Billy gitu. Tetapi memang ada kejengahan, ada perasaan bahwa pemilu ini berjalan kali ini pemilu 2024 ini berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan, condong ketidaknetralan aparat yang diarahkan oleh kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin menambahkan sedikit tadi yang disampaikan oleh Bung Frits ya, sahabat saya, bahwa soal hak angket tadi. Jadi sebenarnya hak angket ini sudah jelas, subjeknya tentunya pemerintah yang dipimpin oleh kepala pemerintahannya itu Presiden Joko Widodo. Dan objeknya tentunya kita mengetahui bahwa penyelenggaraan pemilu ini adalah keseluruhan, termasuk dengan pileg juga. Dan ini ditarik ke garis ke belakang, bahkan dari pra pencoblosan, jauh dari pra pencoblosan terkait dengan bagaimana hal-hal terjadi seperti pemekaran kabupaten, provinsi dan juga meloloskan partai-partai politik yang ditenggarai sebenarnya tidak pantas untuk lolos sebagai peserta pemilu seperti Gelora maupun PSI misalnya. Hal-hal seperti itu juga akan dibahas. Jadi bukan hanya terkait dengan pilpres, tapi terkait dengan keseluruhan. Dan tujuannya utamanya apa sih? Tujuan utamanya supaya ada output sehingga pemilu berikutnya tidak terjadi hal-hal yang kita anggap negatif yang selama ini. Itu aja. Jadi tidak terlalu jauh orang-orang berbicara soal pemakzulan dan lain-lain. Tidak harus ke sana. Tapi intinya utamanya adalah output yang berbuah positif untuk Indonesia. Baik, saya berikan kesempatan Mas Frits terakhir untuk menanggapi. Sekaligus juga Mas Gibran sudah meminta agar pendukung tidak larut dalam euforia, Mas Frits. Ya, benar sekali Mbak, bahwa besok kan KPU itu akan menyiarkan, dan selama ini KPU itu menyiarkan seluruh kegiatannya melalui channel YouTube, dan kami mengajak para pendukung untuk mari menyaksikan proses tersebut melalui YouTube di tempat masing-masing. Tentu saja tidak perlu harus datang ke KPU. Mari kita bersama-sama kita mempersiapkan diri. Tentu saja kami sebagai paslon 2
juga siap apabila nanti ada sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Baik, kita nantikan bersama. Terima kasih Mas Frits, Mas Ciko, Mas Billy sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.